Halo semuanya, trailer Ultraman Decker akhirnya sudah tayang setelah acara press conference kemarin. Sama seperti tahun kemarin saat Ultraman Trigger baru akan tayang. Trigger dan Decker akan diceritakan di satu dunia yang sama. Semakin banyak petunjuk apa saja yang akan dimunculkan di filmnya nanti yang akan tayang bulan depan. Seperti biasa kita akan membreakdown scene per scene, penjelasan dan hal menarik apa saja yang ada di trailer kali ini. Let's break it down. Di awal scene, tampak Asumi Kanata sedang melakukan perubahan menjadi Ultraman Decker dengan D-Flasher. Dengan latar alam semesta, seakan-akan Asumi sedang berada di luar angkasa. Terus saja ini sesuai dengan tema dari Ultraman Decker yang berkaitan dengan alam semesta atau luar angkasa. Asumi juga mengatakan Kaigayake Frost Deka, mirip seperti Kengo yang mengatakan Mirai no Kizuku Kibo no Hikari Ultraman Toriga. Namun bedanya, Asumi tidak menyebutkan Ultraman, tapi hanya Deka, mirip Asuka yang meneriakkan Daina. Scene dilanjutkan dengan Ultraman Decker Flash Taps yang sedang melawan musuh. Tanpa ada serangan yang ditembakkan para Decker yang color timernya sudah berkedip. Kemudian dilanjutkan dengan Decker yang akhirnya mengeluarkan suara grunnya yang terdengar mirip dengan Trigger. Namun ada beberapa saat terdengar seperti suara Op dan Ultraman Zeus secara bergantian. Decker kemudian bertarung bersama Mikolas dan diinjak seekor kaiju yang bisa dipastikan itu adalah Sophiasaurus. Decker kemudian menggunakan kosennya yang bernama Sergeant Kosen. Gerakan yang digunakan berbeda dengan Daina yang biasanya ditembakkan secara langsung. Namun tampak gerakannya ini sangat satisfying untuk dilihat karena Decker memutar kedua tangannya untuk mengumpulkan energi yang kemudian ditembakkan ke arah musuh. Selanjutnya dijelaskan kalau Decker masih berada di dunia yang sama dengan Trigger, di mana manusia sudah mulai fokus ke luar angkasa. Ditunjukkanlah Asumi Kanata yang ternyata benar, dia adalah seorang pekerja biasa, beda dengan Asuka yang sejak awal dia sudah berniat menjadi anggota dari Super Guts. Namun tiba-tiba terjadi penyerangan oleh Sophia yang tampak dibawa oleh Sophia raksasa yang kemungkinan dialah induknya yang akan muncul untuk mengirimkan Sophia kecil. Hampir sama seperti Grand Sophia dari Ultraman Daina, namun yang versi Decker sepertinya akan lebih mirip dengan pesawat luar angkasa. Karena penyerangan itu, para anggota TPU dengan seragam yang masih sama pun melawan, hingga Asumi juga mengambil senapannya untuk menyerang. Scene selanjutnya tampak Asumi berada pada sebuah dimensi yang kemungkinan terjadi setelah ia terkena serangan, hingga tiba-tiba ia berpindah ke dimensi seperti alam semesta atau luar angkasa, yang tentu saja ini adalah momen ketika Asumi bertemu Ultraman Decker untuk pertama kali. Jadi berbeda dengan Kengo, Asumi adalah human host untuk Ultraman Decker yang datang ke bumi bersamaan dengan penyerangan dari Sophia. Sedangkan Asuka sendiri bergabung dengan Ultraman Daina ketika ia terlempar di luar angkasa saat saling serang dengan Sophia. Yang mana sebenarnya itu bisa terjadi karena Kazuma atau Ultraman Daina sengaja datang karena tahu bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Kemudian diperlihatkan Asumi yang telah bergabung ke dalam God Select dengan beberapa anggota lain seperti Kirino Ichika, Ryumon Soma yang akan menjadi pilot untuk God Falcon, kemudian ada Asakage Yuichiro. Dia sebenarnya bukan anggota inti dari God Select, tapi penemu dari berbagai teknologi yang digunakan God Select untuk bertempur, hampir sama dengan Akito. Namun dia juga bisa memberikan instruksi dan arahan atau bahkan ikut bertempur kalau dibutuhkan. Selanjutnya ada Hane2, sebuah AI yang juga akan membantu God Select. Tentu saja robot ini mengambil referensi dari Hanejiro di series Ultraman Daina. Namun bedanya Hanejiro adalah seorang alien, sedangkan Hane2 adalah robot. Cuman suaranya masih mirip dengan Hanejiro ya. Selanjutnya ada Kaizaki Sawa, wakil kapten yang menjadi operator dari Nurse DC. Dan ya, dia juga pernah berperan di film Ultraman Saga dengan nama yang sama juga, yaitu Sawa. Dan yang terakhir adalah kapten bernama Taiji Murahoshi. Scene selanjutnya memperlihatkan Nurse DC yang akan lepas landas dan masih menjadi kapal induk dari God Select. Yang menarik adalah para scene ini menggunakan background dari Super Guts ketika pesawat mereka akan take off. Dan dalam menjalankan tugas, mereka menggunakan perlengkapan yang tampak lebih lengkap dibanding God Select sebelumnya, sambil menggunakan armor, helm, dan pistol yang bisa digabungkan dengan senapan. Kemudian diperlihatkan God Falcon yang akan digunakan lagi sebagai pesawat tempur God Select, serta ada pesawat baru dengan warna merah bernama God's Hawk yang akan dikendalikan oleh Hane2, yang sepertinya serangannya lebih powerful dibanding God Falcon. Dan sebelumnya juga ada nama pesawat God's Griffin yang ternyata
adalah gabungan dari Guts Falcon dan Guts Hawk. Kemungkinan mengambil referensi pesawat Guts Eagle dari Ultraman Dyna yang adalah gabungan dari Alpha, Beta, dan Gamma. Selanjutnya diperlihatkan momen di mana Asumi baru pertama kali mendapatkan Ultra Deflacer, yang pastinya ini terjadi setelah Shin ia memasuki dimensi luar angkasa dan tampak ia sedang berbicara dengan seseorang yang harusnya itu adalah Ultraman Decker. Dilanjutkan Shin, Asumi yang sekali lagi berubah menjadi Ultraman Decker dengan Raijin yang dibuat mirip dengan Ultraman Dyna, di mana Decker sedang melawan kaiju Death Drago yang juga sempat dilawan Ultraman Trigger. Kemudian ia juga melawan kaiju Sophiasaurus yang kemungkinan adalah musuh pertama ketika Asumi baru bergabung dengan Ultraman Decker. Dari namanya sudah pasti kaiju ini adalah hasil ciptaan atau kalau tidak adalah gabungan dengan Sophia. Sedangkan kata Saurus kemungkinan mengambil referensi dari kaiju Neosaurus yang dilawan Ultraman Dyna di episode ke-16. Scene selanjutnya memperlihatkan Ultraman Decker yang menggunakan form Strong Type sedang melawan kaiju bernama Sophia Gomora alias Gomora yang bergabung dengan Sophia. Kemudian ada Ultraman Decker Miracle Type yang sedang melawan kaiju dengan teknik bernama Decker Magic, di mana Decker membagi tubuhnya menjadi 3 untuk menyerang musuh. Selanjutnya, akhirnya diperlihatkan senjata dari Ultraman Decker yang bernama Ultra Dual Sword dengan bentuk yang lumayan keren. Pedang ini katanya akan memiliki 2 mode, yaitu Decker Mode yang menggunakan Dimension Card dan Trigger Mode yang menggunakan Hyper Key. Dan kalau itu benar, artinya Ultraman Trigger sudah pasti akan muncul lagi dan menggunakan senjata ini. Tampak pada bagian tengah pedangnya ada semacam garis yang memisahkan. Mungkin untuk membagi pedang ini menjadi 2 bagian seperti namanya. Atau bisa saja sebagai tempat digunakannya Dimension Card mirip dengan Kamen Rider Blade. Ada detail juga di mana tampak pada ujung pegangannya ada corak yang sangat mirip dengan Hyperkey Glitter Trigger Authority. Entah apakah ada hubungannya atau hanya kebetulan saja. Trailer akhirnya ditutup dengan Guts Select yang akan bertugas dengan mengenakan Ryoja, sama seperti Super Guts, dan scene keren pertarungan Ultraman Decker yang sedang melawan Sophia. Ya, secara keseluruhan, trailer Ultraman Decker sudah menjelaskan apa saja yang akan muncul di filmnya nanti. Namun masih ada beberapa yang belum diperhatikan seperti Traveser, robot yang mirip dengan Deathphaser, serta rumor villainnya yang berasal dari masa depan dan bahkan anak kecil. Kartu yang akan digunakan Asumi ada Ultra Dimension Card untuk berubah menjadi Ultraman Decker, dan ada juga kartu Bones Dimension Card yang sepertinya untuk mensummon kaiju seperti Mikolas yang juga sudah diperlihatkan dan pastinya akan digunakan oleh musuh juga. Mari kita nantikan apakah ceritanya akan seru dan apa ada hubungannya dengan Ultra Galaxy Fight yang seharusnya masih akan berlanjut, karena konflik antara Ultraman dan Absolutian sebenarnya belum selesai dan belum jelas akan seperti apa endingnya. Series ini akan tayang bulan Juli nanti tanggal 9. Ada pendapat lain tentang trailer atau yang lainnya dari Ultraman Decker? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.